Oke, jangan lupa apa? Jangan lupa bahagia hari ini. Gak usah banyak bicit-bicit ya guys ya. Di konten kali ini saya ingin sharing-sharing dengan kalian cara untuk merawat dan membersihkan kandang ayam bagi pemula ya guys ya di tahun 2023 tentunya. Oke, langsung saja. Di sini saya sebelum membersihkan kandang saya menggunakan yang namanya sarung tangan ya guys ya biar nggak langsung bersentuhan dengan yang namanya temanco gitu ya guys ya, atau nya ayam gitu lebih halusnya gitu ya kan. Selain menggunakan sarung tangan saya juga menggunakan masker gitu ya guys ya biar baunya biar aroma sejuknya ayam itu biar nggak kehirup dengan hidung ya guys ya karena betapa menyengatnya baunya gitu ya guys ya. Oke. Di sini saya masih proses kan gulung-gulung sarung tangan gitu kan biar enak pegangannya, biar enak ngambil nya gitu kan, biar enak juga membersihkannya gitu ya guys ya. Nah, di sini saya pakai saput namanya kalau di Madura ini mah namanya saput buat ngecat sama palu. Ini palu buat apaan gitu ya kan. Gak jelas banget ya guys ya. Sebelumnya saya akan turunkan semuanya dari tempat makannya, tempat minumnya juga ya kan. BTW di sini lampunya kandang saya itu warnanya kuning dan putih gitu ya. Untuk kalian nggak usah tiru nggak apa-apa ya guys ya, karena dia hanya buat variasi saja gitu, biar estetik lah gitu ya kan. Jadi kalau kuning semua kan jadi pandangan ke mata nggak enak gitu ya guys, biar nggak bosen gitu ya kan. Nah, di sini saya masih ngecek-ngecek dulu apa yang harus dibersihkan gitu ya kan guys. Tuh itu nya itu sampai ke bawah gitu ya kan. Bisa dikasih katakan kan bawahnya. Dan ini juga termasuk salah satu kandang yang salah buat sebenarnya sih. Karena salahnya itu terlalu pendek juga dan bawahnya itu nggak ada tatakan untuk ayamnya gitu ya kan. Karena kandang saya ini ya lantai 3 gitu ya. Jadinya kalau ditambahin sih agak sempit, ntar agak pendek gitu. Tapi kandang ini hanya terkhusus untuk DOC saja gitu. Ntar Ntar pembesarannya itu kita pindah kandang, kayak kalau udah umur sebulan kita pindah ke kandang lagi gitu. Kalau udah hampir menginjak ke umur 4 bulan lalu kita jadikan indukan ya guys ya, ke kandang yang lebih luas lagi gitu. Nah, di sini adalah penampakan dari kandang saya ya guys, sebelum bersihkan. Itu di lantai satunya itu para teman cut gitu ya, para ayam yang berjatuhan gitu ya guys ya. Di sini saya mulai menyapunya kan pakai pot sapotnya cat gitu ya. Ini kata orang Madura pot sapot guys gitu. Bahasa Indonesia saya nggak tahu apa itu artinya ya kan. Pokoknya intinya sapu lah gitu. Berhubung sapunya itu cuma satu di rumah ya guys ya, belum beli lagi jadi saya pakai ini aja gitu, tapi tetap bersih kok guys gitu. Untuk yang kering-kering guys, ayamnya saya ambil pakai tangan gitu ya, tapi jangan lupa dipakai sarung tangan lah gitu ya, biar apa, biar enak, biar bisa diambil, biar lumayan bersih lah gitu, meskipun nggak terlalu bersih-bersih banget gitu, karena kalau terlalu bersih banget itu lama juga guys gitu, kasihan ayamnya kepanasan dijemur di luar gitu ya kan. Nah, di sini saya ambil dari bawah juga kan ya guys ya, nya gitu biar enak gitu ya kan, biar jatuh semua ke bawah gitu. Di kandang saya kayu bawahnya itu bisa dicopot ya guys ya, karena ini emang sengaja saya buat kandangnya bisa bongkar pasang bawahnya gitu biar bisa dicuci dibersihin gitu kan, ayamnya gitu ya guys ya. BTW untuk kalian yang memiliki kandang seperti saya, alangkah baiknya kalian harus perhatikan untuk kesehatan ayam dan pertumbuhan ayam itu perlu ya guys ya. Karena kemarin saya mencoba menggunakan kandang ayam yang tidak menggunakan apa namanya jaring ya, kawat jaring itu, dan melainkan menggunakan terpalnya air gitu, talang air Maduranya ya guys ya. Itu menyebabkan angka kematian itu ada di atas 60%, 60-70-an lah guys ya. Karena apa? Karena ketika ayam buang air besar ya guys ya, itu mengendap guys di talang airnya gitu, di tempat
bawahnya tatakannya gitu ya guys ya, sehingga membuat kandang ayam itu lembab dan gak sehat. Untuk kalian, bagi para pemula yang bener-bener pemula banget seperti saya ya guys ya, eh, hal yang pertama, nomor pertama yang harus diperhatikan yaitu bentuk kandang dan jenis kandangnya ya guys ya. Seperti halnya ada yang kandangnya seperti bawahnya lantainya itu adalah pakai bambu semua ya guys ya, sehingga bolongannya, maaf ya guys, di sini saya agak pilek gitu ya karena sering hujan di sini. Oke, kembali lagi. Jadi yang harus diperhatikan itu jenis kandangnya. Kadang ada kandang yang dibuat dengan bambu yang dimana kerapatannya itu sangat-sangat rapat ya guys ya, sehingga menyebabkan jatuhnya nya ayam itu tidak langsung ke bawah, melainkan masih nempel di bambu tersebut gitu. Yang kedua itu menggunakan jaring kawat gitu, kawat jaring ya guys ya. Atau yang kedua itu kawat jaring tapi di atasnya masih ada yang namanya triplek atau sejenisnya gitu, bisa jadi kardus lah gitu. Nah, yang paling benar itu diusahakan kita menggunakan kawat jaring aja ya guys ya. Di toko bangunan banyak kok pembeliannya gitu. Karena apa? Karena ini kita berbicara tentang ayam yang masih kecil atau bisa disebut dengan DOC-nya ayam gitu ya guys. Soalnya biar ayam yang kecil DOC-nya itu ketika dia buang hajat gitu ya guys, nah itu bisa langsung turun ke bawah, nggak nempel di kawat jaringnya tersebut. Makanya diusahakan untuk kalian yang benar-benar pemula, membuat kandangnya menggunakan kawat jaring ya guys ya, bawahnya gitu. Kalau pinggir belakangnya itu nggak apa-apa sih, kasih triplek atau bambu lah sekiranya. Jangan terlalu banyak celah untuk angin masuk ya guys ya gitu. Karena untuk kandang pembesaran, kandang DOC ini dibutuhkan kehangatan yang ekstra lah gitu, dan tidak lembab gitu. Nah, fungsinya kawat jaring ini supaya tidak lembab ya guys ya. Kalau yang nomor 3 tadi itu, kenapa kok tidak disarankan menggunakan tatakan yang berbahan triplek? Karena takutnya kelembaban pada teman ayam. Ayamnya itu takutnya kelembapannya tinggi ya guys ya, begitupun yang tadi itu kayu bambu gitu ya kan, kelembaban nya itu tinggi gitu. Tetapi jika kalian siap, nggak males membersihkan setiap hari gitu ya, nggak masalah gitu ya guys ya. Tapi ayamnya jangan lupa dijemur ke panasnya gitu ya guys ya. Untuk saya di sini, kandang saya ini berhubung kawat jaring ya guys ya. Saya membersihkannya 3 hari sekalian gitu, supaya ya ayam juga sehat, pertumbuhannya nggak terganggu dengan nya sendiri gitu ya guys ya. Yang kedua, selain jenis kandangnya yang harus diperhatikan, cara membersihkan kandangnya, cara merawat kandangnya yang harus diperhatikan gitu. Seperti contoh yang saya katakan tadi, untuk merawat kandangnya itu diusahakan kalau kandang yang jenis tatakannya itu bawahnya itu adalah kawat jaring, itu cukup untuk pemula ya guys ya, untuk maksimal lah gitu kesehatan ayamnya dan pertumbuhannya. 3 hari sekali kita bersihkan gitu, apalagi kalau DOC ayam kecilnya itu banyak. BTW guys, saya di sini gebrak-gebrak kandangnya biar ayamnya itu makin turun ya guys, berjatuhnya gitu, karena ini adalah teknik jurus biar biar ayamnya pada jatuh gitu ya guys. Jadi saya gebrak-gebrak kandangnya gitu biar terlihat estetik lah gitu ya kan, meskipun enggak terlalu bersih banget gitu kan. Yang penting yang basah, terutama yang udah kering juga sih gitu. Udah kering tersapu bersih gitu ya guys ya. Dan selain itu jangan lupa disemprotkan kayak anti jamur lah bagi kandang gitu, antivirus juga ya guys ya, ada tuh kan. Kalau saya sih biasanya kandangnya itu saya semprot menggunakan backlin gitu ya guys ya, karena virus itu juga mati ke backlin. Selain untuk membasmi kuman pada telur yang ingin ditetaskan ke kandang juga efisien gitu. Tapi setelah disemprotkan backlin, cairan anti kuman itu, jangan langsung kalian taruh ayamnya ke kandang tersebut.
diamkan minimal itu 15 menit hingga kering lagi segitu ya kan. Untuk hasil yang memuaskan diusahakan setiap harinya bagi anak ayam DOC-nya gitu ya kan. Diusahakan kayak air minumnya itu diubah setiap hari ya guys ya. Pagi ketemu pagi, malam ketemu malam, supaya apa? Supaya di dalam airnya itu tidak mengandung bakteri gitu ya guys ya, atau kuman atau debu yang masuk ke air tersebut gitu ya guys ya. Dan selain itu di airnya, air minum ayam tersebut itu jangan lupa dicampurkan dengan vitamin. Kayak saya tuh biasanya saya campurkan dengan Fortevit gitu. Jadi multivitamin lah gitu. Ya harganya sih nggak mahal kok gitu. Paling yang 10 gram itu sasetan harganya itu 10.000 doang ya guys ya. Bisa Anda jumpai di toko ternak terdekat. Ya begitulah guys. Atau bisa kalian kasih yang namanya Vitastress. Tapi sebenarnya sih Vitastress itu untuk perpindahan kandang aja gitu, supaya ayam itu nggak kaget ketika kita pindah kandangnya gitu ya guys ya. Nah itu saran saya gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya ingin merawat ayam, anakan ayam itu kita kasih full sentrat selama sebulan kalau ingin mendapatkan hasil yang sangat maksimal gitu ya guys ya. Pertumbuhan baik, ke ayam juga baik gitu. Saya sarankan di sini menggunakan sentrat atau pur BR1 gitu untuk ayam umur 1 hari hingga 1 bulan gitu ya guys ya. Ini adalah saran atau masukan dari saya ya guys ya, selaku sama-sama pemula gitu ya kan, pemula dalam terjun ke dunia perayaman ya guys ya, begitu kira-kira. Terlihat di videonya saya sedang mengobrak-abrik gitu ya guys ya, sedang mengobrak-abrik tatakan dari kandang ayam tersebut gitu, yang udah dijatuhkan nya gitu ya guys, yang udah mengering juga ya kan, karena ini udah 3 hari gitu ya kan guys. Di sini saya sedang membersihkan yang kering dengan menggunakan cangkul gitu, tapi lumayan susah sih guys gitu, karena nempel gitu, udah kering gitu di tatakannya. Dan tatakannya itu saya menggunakan talang air gitu. Talang air tuh yang biasanya dibuat atas genteng gitu ya guys ya, biar nggak rembes ke air gitu, kesalahan saya. Dan biasanya ini menggunakan triplek gitu ya guys ya, karena saya keburu dan tripleknya di toko bangunan belum datang gitu, jadinya saya membeli talang air tersebut gitu untuk sebagai gantinya sementara gitu ya guys ya. Di sini saya lagi siram menyiram gitu kan, membersihkan wilayah sekitar gitu, mencuci tangan gitu ya guys ya. Selain itu juga saya gabut sambil menunggu ngelotoknya ayam yang ada di tatakan ini ya guys ya. Saya jadinya gabut gitu ya kan, gak ada kerjaan, jadi saya mengobrak-abrik dalam sungai tersebut gitu. Nggak tahunya ketika saya mengobrak-abrik dalam sungai, saya menemukan celana gitu, celana goib ya guys ya, yang sudah beberapa lama yang terpendam di dalam sungai ya guys, yang nggak tahu ini celana siapa gitu. Ya udah saya lempar aja gitu ya guys, takutnya ada guna-gunanya gitu ya guys ya. Nah, saya lanjut mengobrak-abrik isi sungai gitu ya guys ya, mencari pasir di sana di sini di sono gitu, hatiku merana gitu ya guys. Kita skip aja ya guys ya, terlalu lama gitu ya kan. Nah, berhubung kandangnya sudah saya bersihkan ya guys ya, jadi saya ingin taruh kembali tempat makan dan tempat minumnya ayam ya guys ya, supaya ayamnya itu tidak bingung gitu. Ntar takutnya ayamnya kebingungan bilang gini kan gitu, loh ini kemana ya tempat makanku, tempat minumku kok nggak ada ya, ini orangnya yang punya nggak ada akhlak gitu, kenapa aku dirawat nggak dikasih minum makan gitu ya guys ya. Takutnya begitu, jadinya ntar kita berdosa gitu ya guys ya. BTW
Tadi video sebelumnya saya lupa untuk ngerekam ya guys ya. Lupa untuk ngerekam waktu proses penyemprotan kandangnya pakai vaksin apa? Proses penyemprotan kandangnya menggunakan backlin ya guys ya, supaya terhindar dari bakteri yang ada di dalam kandangnya tersebut ya guys ya. Begitu kira-kira. Di sini saya mulai memasukkan kembali ayam-ayam kesayanganku ke kandang ya guys ya, biar dia senang, happy gitu ya kan, karena rumahnya udah dibersihkan sama tuannya gitu ya kan. Dan di sini terlihat mereka kebingungan, kenapa kok tumben ya gitu, kenapa kok tumben kandangku bersih gitu. Dan dia pastinya happy gitu ya guys ya, dan lagi bingung mencari makanan. Pada akhirnya dia menemukannya, lalu dipatok-patok sampai kenyang ya guys ya. Begitu kira-kira. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian para pemula yang ingin terjun ke dunia peternakan ayam. Mudah-mudahan dilancarkan, disukseskan sehingga menjadi peternak yang hebat ya guys ya. Catatan terakhir dari saya, setiap peternak memiliki cara yang berbeda untuk merawatnya ya guys ya. Jadi jangan saling menyalahkan cara mereka untuk merawat ayam, terkecuali benar-benar melenceng dari apa yang para peternak lain, peternak besar lakukan gitu ya guys ya. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Ketemu di konten saya selanjutnya. Mudah-mudahan konten selanjutnya lebih mengedukasi dan menarik ya guys ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.